Halo semuanya, hari ini saya akan tunjukkan kalian bagaimana cara kalian ganti head unit Daihatsu Sigra ke head unit Android yang bisa Wi-Fi, GPS, dan juga YouTube. Dan juga saya akan tunjukkan kalian bagaimana cara kalian pasangkan tombol remote setir ke head unit Android dan juga adapter OBD untuk mengetahui kondisi mesin ke head unit Android. Pertama, kita buka dulu laci glove box di sebelah kiri. Kemudian kita lepas panel ini, ditarik saja. Dan juga kita lepas soket tombol hazard. Kemudian gunakan obeng minus untuk membuka panel AC di sebelah kanan. Kemudian kalian buka satu panel besar ini yang menyambung dari ujung AC sampai ke speedometer. Kemudian keluarkan panel ini ke kanan. Sekarang kalian harus lepas 4 baut yang ada di sisi kiri kanan head unit. Sekarang kalian lepas head unitnya. Kemudian kalian lepas 3 soket di balik head unit ini. Jadi pertama-tama ini perbedaan head unit yang bawaan mobil dan juga head unit yang aftermarket. Di head unit bawaan mobil dia pakai soket jenis Toyota ya. Dan kebetulan di head unit aftermarket ini saat saya beli, saya pesan untuk pakai soket Toyota. Jadi sudah bisa digunakan. Nah, sekarang apabila kalian beli head unit yang kabelnya cuma seperti ini ya, kabel buntung warna-warni, kalian nggak usah khawatir karena kalian bisa beli soket untuk head unit Toyota. Jadi kalian beli soket ini murah, nggak sampai 50.000 harganya. Kemudian kalian sambungkan ke kabel bawaan head unit dan kalian cocokkan warnanya. Warna kuning ke warna kuning, warna ke warna merah, hitam ke hitam, dan misalnya hijau ke hijau, hijau garis hitam ke hijau garis hitam, dan seterusnya. Sekarang kita lanjut ke aksesoris lainnya. Tadi saya sampaikan ada remote untuk mengontrol head unit yang bisa kita pasang di setir. Remote itu akan terhubung ke kotak ini, dan kotak ini ada kabelnya. Nanti akan kita cocokkan kabelnya dan kita buatkan soket ya, agar bisa tersambung ke head unit. Kemudian ini adalah kabel USB. Kebetulan head unit ini ada 3 USB portnya, jadi kabelnya totalnya ada 3. Dan juga untuk OBD ini tinggal dicolok ya, koneksinya nanti akan lewat Bluetooth. Dan satu lagi adalah kabel GPS. Nanti kabel ini akan kita sambungkan ke head unit dan kita letakkan di ujung jendela. Jangan lupa satu bagian aksesoris lagi, yaitu kuping untuk head unit ya, khusus untuk Toyota. Jadi head unit bawaannya itu lebih lebar, dia lebarnya ini 20 cm, sedangkan yang ini mungkin cuma 18 cm, sehingga kita harus berikan semacam kuping ya, supaya nanti dia bisa menutupi lubang yang ada di cover head unit. Oke, jadi jika perkabelan sudah selesai nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini soket custom yang saya buat ya, supaya modul untuk remote di setir bisa dilepas. Jadi, seperti ini soketnya. Kemudian ini karena sudah soket Toyota, jadi sudah siap digunakan ya. Sama seperti soket pada head unit bawaan mobil. Sekarang kita tinggal lepas bracket sebelah kanan dan juga bracket sebelah kiri head unit dan kita masukkan ke head unit yang baru. Sekarang kembali ke mobil. Pertama kita harus pasang kabel untuk GPS ya. Ini sebenarnya adalah antena. Nanti akan kita pasang di ujung kaca sebelah sini. Kemudian turun lewat trim dan masuk sampai nanti posisinya ada di balik head unit. Oke, jadi jika sudah ditempelkan, ini antena GPS-nya di sini. Kemudian kabel bisa kita sembunyikan. Terus turun ke bawah sampai nanti ujung kabelnya di sini ya. Jadi nanti kita bisa mudah tancapkan ke head unit. Jika sudah, jangan lupa pasang lagi cover pilar A. Dan jangan lupa kembalikan karet peredam pintu. Selanjutnya kita bisa pasang modul ini. Dan kita bisa gunakan double tip untuk menyembunyikan modul ini ya. Yang penting nanti kabelnya bisa sampai di sini, supaya nanti bisa terhubung dengan soket yang lain. Oke, sekarang kita akan pasang soket-soket ini ya. Ini soket untuk modul tombol remote. Kemudian ini untuk soket utama Toyota. Kita masukkan.
dan juga ini untuk soket speaker belakang. Sekarang kita tinggal masukkan soket ini ke head unit, kemudian antena GPS dan juga antena radio. Jangan lupa masukkan kabel USB nanti dari balik head unit menuju ke laci glove box. Oke, sekarang waktunya kita masukkan semua soket. Ini soket utama head unit. Kemudian ini untuk kabel GPS. Sekarang kabel USB kita masukkan semua. Dan yang terakhir jangan lupa kabel untuk antena radio. Sekarang pastikan kabel USB sudah masuk di laci glove box. Kemudian head unit bisa kita pasang ke tempatnya. Sekarang kita pasang lagi baut di samping head unit. Sekarang sebelum cover ini dipasang, pastikan kupingan sudah dipasang ya. Ini saya gunakan double tip supaya bisa nempel di frame-nya aja, jadi nggak perlu nempel di head unit. Sekarang kita masukkan frame-nya ya, dari sebelah kanan. Sekarang frame kita kencangkan ya, tekan saja. Jangan lupa frame untuk bagian kanan, cover AC, kita pasang kembali. Oke, sekarang yang terakhir kita tinggal masang panel dashboard ini ya. Pertama, kita masukkan dulu tombol hazard ke soket hazard ya. Pastikan tombolnya menyala, kemudian kita masukkan dan tekan saja. Sekarang sudah selesai. Oke, sekarang untuk OBD adaptor ya. Ini di dekat pedal rem dan pedal gas kita bisa colokkan saja sampai nanti dia kelihatan menyala. Oke, jadi jika semua sudah terpasang, sekarang kita nyalakan mobilnya ya. Dan di sini kita bisa lihat head unitnya sudah menyala. Sekarang waktunya kita untuk memperkan tombol ini ke head unit Android. Kemudian baru kita pasang tombolnya di setir. Oke, sekarang saya akan pair tombol ini ke head unit ya. Pertama kita masuk setting, kemudian kita cari menu SWC. Sekarang kita bisa pasangkan ya. Di sini ada banyak tombol, tinggal kita tekan ya. Contoh ini saya mau ini sebagai volume down, jadi saya tekan ini, kemudian saya tekan yang di layar. Kemudian saya mau ini sebagai volume up, saya tekan tombol dan layar bersamaan. Nanti kalau sudah menjadi biru, artinya dia sudah tersimpan ya. Kita kembali lagi ke menu SWC. Kemudian di sini saya mau M sebagai home. Saya suka taruh ini sebagai back. Kemudian ini untuk telepon dan next. Ini untuk angkat telepon dan juga untuk previous. Oke, sekarang saya akan tempelkan tombol ini ke setir. Mohon maaf ya, tombolnya sudah lecet-lecet karena ini sudah saya pakai 3 tahun lebih. Jadi kita bisa gunakan double tip, nanti kurang lebih akan jadi seperti ini. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai semua penampakannya seperti ini ya. Ini di setir ada beberapa tombol dan tombol ini tersinkron dengan head unit ya. Kita juga bisa ganti-ganti lagu. Kita bisa naik turunkan volume. Kita bisa gunakan untuk keluar ya, atau kembali ke home screen. Oh ya, satu lagi. Tadi kan kita masukkan adapter Bluetooth OBD. Pastikan Anda pairing dulu ya untuk Bluetooth OBD-nya ke menu di Android, dan pastikan head unit kalian memang support fitur untuk OBD. Kemudian jika memang sudah di pairing, kita bisa buka aplikasi. Contohnya ini aplikasi truk ya, dimana kita bisa melihat di sini ada RPM, di sini ada bukaan gas. Ini kalau saya gas, dia akan naik. Kemudian ada voltase aki, dan juga ada temperatur coolant, ada temperatur udara masuk, dan juga yang paling keren nih, ini ada rincian bahan bakar ya. Jadi saat ini mungkin sekitar 1 liter per jam. Kalau saya naikkan gas, dia akan perlahan-lahan naik. Sini kalian juga bisa lihat ya. Contohnya kalau kalian mau monitoring nih, grafiknya seperti apa. Kalian bisa lihat di sini lebih jelas ya daripada kalau tidak punya apa-apa. Oke, jadi ada satu lagi hal menarik ya yang bisa kalian lakukan di head unit Android apabila kalian sudah punya adapter OBD ya. Jadi kalian bisa install aplikasi namanya RevHeads. Ini free dari Play Store. Yang menarik dari aplikasi ini adalah di aplikasi ini kalian bisa sambungkan OBD ya yang ada di mobil kalian. Contohnya di sini saya sambungkan OBD saya. Kemudian di sini kita set ya. Ini RPM kendaraan kita, red line-nya di mana,
kemudian apa yang mau ditampilkan. Nanti apa yang terjadi adalah kalian bisa punya semacam knalpot virtual ya. Jadi seperti ini. Oke, kita akan coba dulu ya jalan. Kalian bosan dengan suara ini, kalian bisa coba ya suara yang lain ya. Contohnya seperti ini. Mohon maklum ya, ini mobil cuman 80 HP jadi ya larinya nggak gitu kencang. Cuman ya, ginilah suaranya. Oke, kita akan coba satu lagi ya. Oke, jadi sekian tutorial cara ganti head unit Android ke Daihatsu Sigra atau Toyota Calya ya. Ini adalah Google Play Store untuk Android. Seperti kalian bisa lihat, kalian bisa install aplikasi apa saja. Tentunya kalian harus terhubungkan ke internet. Saya menggunakan ponsel yang saya hotspotkan supaya head unit ini bisa mendapatkan internet. Dan perlu kalian ketahui, head unit yang saya pakai ini sudah lebih dari 3 tahun umurnya. Saya beli tahun 2018. Harganya waktu itu 1,9 juta. Saat ini untuk spesifikasi yang sama dengan RAM yang kecil 1 GB dan storage 16 GB, saya yakin Anda bisa mendapatkan ini di bawah 1 juta rupiah. Demikian, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe.